Shalom, selamat pagi, saudaraku yang kasih Tuhan. Ini putaran yang terakhir. Kita membahas tentang mencari perkenanan Tuhan. Masih bisa digali banyak hal bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kali ini bagi saya ini bagian yang terakhir. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa kemarin kita membahas tentang bagaimana menjaga hati kita supaya kita ini tetap berkenan di hadapan Tuhan. Karena tubuh kita ini adalah bait daripada Roh Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan membahas yang terakhir, yaitu tentang hati. Dan tidak kalah penting dengan sekedar menjaga hati, yaitu di dalam hati ada yang disebut dengan pertobatan. Ada hal yang penting yaitu kita mesti bisa bertobat. Kita melihat kisah Daud adalah orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ketika kekayaan dan keberhasilan menyelimuti akan kehidupan dia, lalu dalam kisah itu dia jatuh di dalam dosa, yaitu tentang Batseba. Saudara mesti tahu. Dan kejatuhan bukan sekedar perzinahan, tapi bahkan pembunuhan yang terjadi. Saudara kasih Tuhan, dalam kisah itu ada hal yang menyebabkan Daud tetap berkenan, yaitu terdapat di dalam kisah, di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Jadi ketika dia berbuat dosa, lalu Nabi Natan datang dan dia menegur tentang Daud, dan lalu Daud bertobat. Dia berkata, "Aku telah berdosa." Tapi Nabi Natan berkata bahwa Tuhan telah meluputkan engkau dari kematian. Jadi bagian yang paling penting dalam hidup kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, rasanya mudah tapi juga tidak, yaitu dengan bertobat. Saudara mendengar kisah tentang anak bungsu dan anak yang sulung, di mana si bungsu itu meminta harta kepada ayahnya dan dia mendapat bagiannya, lalu dia pergi ke negeri yang jauh, dia berfoya-foya, dia menghabiskan hartanya dan lain sebagainya, dan Alkitab catat dia menjadi miskin pada waktu itu, saudara. Apa yang dia buat setelah dia mengalami kemiskinan? Dia katakan gini, saudaraku, dalam Lukas pasal ke-15 ayat yang ke-18, "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Yang dia lakukan adalah dia datang, dia kembali kepada bapaknya, dia bertobat, dan kisah itu ditulis bahwa bapaknya menerima dia, memulihkan dia. Bapaknya berkenan dan kehadiran dia pulang, sehingga ada pesta di rumah itu karena anaknya, dia sebut anak yang mati, bangkit kembali, anak yang hilang ditemukan kembali. Di ayat yang ke-22 di pasal yang ke-15 dikatakan, "Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekas, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Bukankah ini sebuah pemulihan yang terjadi, perkenanan ketika anak itu datang dan bertobat? Di akhir pembicaraan ini yang penting adalah kita bisa menjaga hati, dan kita bisa membuat hati kita boleh berbalik kepada Tuhan ketika kita berdosa. Dan tangan Tuhan akan menerima saudara
memulihkan kondisi saudara dari yang porak-poranda dipulihkan menjadi yang sempurna. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, di mana saudara berada, hubungan intim itu perlu dekat dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itu hal yang perlu terjadi dalam hidup kita supaya kita berkenan. Tapi menjaga hati dan hati yang bertobat itu bagian yang tidak kalah penting supaya kita tetap dapat perkenanan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita bertobat datang kepada Tuhan, Tuhan melupakan harta yang telah difoya-foya, yang telah dihabiskan. Dia lupakan semuanya. Dan Tuhan menerima dia. Bapa itu menerima dia apa adanya. Dan dipulihkannya kondisinya. Tetap dianggap sebagai anak. Walaupun dia pernah berpikir bahwa dia jadi hamba aja cukup. Tapi bapaknya tidak. Dia meletakkan dalam posisi yang sama, yaitu sebagai anak. Kita punya Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Inilah saatnya saudara berbalik dan bertobat, supaya mendapat pemulihan dan perkenanan dari Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di topik yang lain. Haleluya.